Halo sobat, apa kabar? Gimana dengan pekerjaanmu saat ini? Semoga betah ya. Oh ya, buat kamu karyawan di perusahaan swasta, biasanya akan dihadapkan dengan keputusan yang sulit, yaitu resign. Kalau ditanya tentang alasannya, sudah pasti akan beragam jawabannya. Ada yang karena gaji, karena lingkungan toksik, karena tempat kerja gak sesuai ekspektasi, dan banyak lagi. Nah, tapi terkadang orang yang baru kerja tiba-tiba ada yang langsung keluar, dan ada pula yang sudah lama dan tiba-tiba mengajukan pengunduran diri. Dalam video kali ini akan menjelaskan alasan orang resign berdasarkan rentang waktunya, disimak ya. Pertama, resign setelah 1 bulan kerja. Mungkin di antara kamu agak kaget ya ketika dengar orang yang baru kerja 1 bulan atau kurang dari 1 bulan sudah memutuskan undur diri. Nah, bukan tanpa alasan orang ketika memutuskan resign dalam periode ini. Biasanya orang resign pada periode ini dikarenakan oleh kaget dengan tempat baru, alias ekspektasi terlalu tinggi namun tidak sesuai harapan. Hal tersering yang menjadi alasan karyawan pada 1 bulan pertama, dikarenakan seperti job desk tidak sesuai dengan ekspektasi, dan merasa tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Misalnya terkait hal-hal dasar, seperti gaji yang tidak sesuai dengan janji awal, jam kerja terlalu padat, dan hal-hal dasar lainnya. Kedua, resign setelah 3 bulan kerja. Biasanya perusahaan banyak menerapkan evaluasi 3 bulan untuk menilai kinerja karyawan. 3 bulan awal dirasa cukup merepresentasikan waktu pengenalan antara perusahaan kepada karyawan. Begitu pula sebaliknya bagi karyawan, masa 3 bulan sudah mulai mengenali sedikit tentang budaya perusahaan dan sistem manajemennya. Karyawan yang memutuskan undur diri pada masa 3 bulan awal biasanya dikarenakan merasa tidak sesuai dengan passionnya. Ketiga, resign setelah 6 bulan kerja. Setelah bekerja 6 bulan, biasanya karyawan akan lebih mengenal budaya perusahaannya, termasuk dengan rekan kerjanya. Dan pada periode ini karyawan mulai mampu beradaptasi dengan perusahaan, dan pekerjaan yang dilakukan sudah mulai dipahami dengan baik. Nah, ketika karyawan resign setelah 6 bulan kerja, biasanya dikarenakan merasa tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang dikembangkan. Misalnya perusahaan tidak dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap karyawan, dan karyawan mulai merasa tidak mendapat pengembangan dan stagnan. Keempat, resign setelah 1 tahun kerja. Setelah 1 tahun kerja, biasanya karyawan sudah mulai menerima budaya dari perusahaan dan sudah selaras dengan lingkungan sekitar seperti rekan kerja, antara atasan ataupun bawahan. Artinya dalam periode ini karyawan sudah internalisasi nilai dari budaya perusahaan. Namun pada masa ini karyawan akan mulai mengevaluasi benefit apa saja yang ia terima selama setahun ini ketika karyawan menilai benefit yang diterima kurang worth it atau menguntungkan. Biasanya 1 tahun awal adalah masa penentuan antara melanjutkan kontrak atau untuk karyawan dengan status tetap untuk terus mengabdi atau hanya memutuskan resign. Banyak di antara pekerja memang sengaja bekerja 1 tahun untuk sekedar mencari pengalaman atau hanya sekedar mengisi kerja di CV. Biasanya, karyawan yang resign setelah 1 kerja biasanya mulai mempertanyakan apakah masih mendapat upah dan benefit yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika dirasa kurang sesuai, maka ini adalah waktunya mereka mencari peluang karir yang baru. Kelima, resign setelah 3 tahun kerja. Karyawan yang udah bekerja kurang lebih 3 tahun pada umumnya sudah mumpuni dalam keahliannya dan dalam hal gaji sudah cukup lumayan. Namun dalam periode ini, karyawan akan mempertimbangkan apakah ia masih ada potensi di perusahaan atau kurang. Selain itu, karyawan juga akan mulai mempertimbangkan opportunities dari luar. Selain permasalahan benefit, karyawan yang bekerja lebih dari 3 tahun biasanya akan membutuhkan pengembangan karyawan atau development. Jadi buat kamu HRD atau para atasan, jangan kaget ketika ada tim kamu yang sudah bekerja lebih kurang 3 tahun dan tiba-tiba mengajukan undur diri. Keenam, resign setelah 5 tahun kerja. Karyawan yang sudah bekerja melebihi 5 tahun sudah bisa dikatakan mapan dalam karir. Selain itu memiliki banyak pengalaman di bidangnya, ya. Sudah bisa dikatakan ahli dalam bidangnya. Orang yang bekerja dalam jangka waktu ini, pengalaman yang ia miliki dalam perusahaan tempat ia bekerja sudah mencapai tahap tertinggi. Bukan saja tentang seputar pekerjaannya saja, tetapi juga sudah mengetahui luar dalam dari perusahaan. Mengenai budaya perusahaan, karyawan yang sudah bekerja melebihi 5 tahun sudah sangat mengerti dan memahami bagaimana budaya yang berkembang di perusahaan. Dan bahkan ia sebagai kader yang bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai perusahaan.
Biasanya karyawan yang resign pada periode ini akan mengambil keputusan yang benar-benar matang ketika resign, kecuali memang dirasa perusahaan lama sudah tidak sejalan dengan budaya perusahaannya. Demikian sobat penjelasan aku tentang alasan-alasan karyawan resign, dan kesimpulannya, orang resign tidak selalu karena gaji ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.